Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sufiana Sari, mahasiswa baru dari Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas FIPK, mau menyampaikan hasil resuman saya. Peserta PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 43 orang tahun ini. Mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 siswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang. Materi 1, Akademik. Pemateri Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas, ada Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional, reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional mahasiswa, UPROD, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk riset dan mempublis jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160-150 SKS, dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat. Dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antara fakultas dan matkul, program studi yang membedakan antara prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, remote learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 tidak dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasihat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK semakin sedikit, semakin besar maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Materi kedua, pemateri dari Ahmad Fathah Yasin MAG. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. 2. Berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan dan sebagainya. 3. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKPII surat atau surat keterangan pendamping ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa bisa menyampaikannya melalui SEMA atau DEMA atau HMPS atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat.
Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN, karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Resum dari 2. DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ketua Farhan Adi Murosadi, jurusan Farmasi. Wakil Ahmad Fawaid, jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronasi kegiatan kemahasiswaan. SEMA, Senat Mahasiswa. Ketua Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA: advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran, membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA: mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA universitas, menjadi mitra kerja DEMA universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA: membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA universitas, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. UKM Menwa, organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A. Nasution 1959 di Jawa Barat. Semboyan: penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa: mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa dan lain-lain. Logo ada 2, yaitu logo Mahasurya atau provinsi dan Wiracaktiyuda atau UINMA. Arti lambang Wiracaktiyuda 811-8, Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa sejatim. Wiracaktiyuda bermakna prajurit atau yang memimpin yang sakti. Membantu TNI Polri dan juga rektor, latihan lempar pisau, menembak dan bela diri atau karate. UKM Pramuka, rencana Maulana Malik Ibrahim Dewi Chandra bulan 2021 berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja Anjang Sana atau Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas. Perkemahan, Wirakarya, temu alumni atau family gathering, musyawarah pandega. Tugas rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook dan memo, dan lain-lain. Salah satu dewan UPS Diklat. UKM PMI bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan Pak Zainul Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambang Burung Raja Wali. Program kerja pengurus inti rapat bulan Kartu Kendali Pengukuhan A. Mustafa XX Isa X Des Natalis.
6 bidang: sosial, keagamaan, dikdan atau pendelegadian, latihan bersama ujian PMI dan pra ujian PMI di Klates, forum fasilitator, utang, kesehatan atau cek obat, edukasi kesehatan, donor darah 1 tahun 3 kali, delegasi Timkes, penelitian pengembangan, webinar perpustakaan dan lain-lain. Humas atau konsolidasi silaturahim, kewirausahaan, penyebaran ucapan. UKM Gagabe atau Gema Gita Bahana, berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi, minimal tingkat provinsi. Gagabe mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain, dan ilmu keorganisasian. UKM SR atau seni religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah SWT dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi. Divisi kaligrafi, qiraah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, gambus. UKM teater, berumur 35 tahun, terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. UKM Mapalatur Sina, organisasi pencinta alam, kegiatan utama yaitu rekreasi, mendaki, sosial, bencana alam, olahraga, mendaki gunung, panjat tebing, orat, susur goa. Ilmiah UKM unit olahraga. Wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, catur. Kegiatan latihan rutin, sparring, partner, organisasi, dan kepanitiaan. UKM Kopma Padang Bulan, dibentuk 9 Maret 2000 oleh Bapak Dr. Handes Haji Irfan SH MPD. Stafnya usaha pengurusan Kopma, public relation atau pemasaran, personalia atau karyawan, big event yaitu Kopma Fair, Dikmen Regional Jatim Diksar. Unit usaha Kopma, minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, usaha catering. UKM Komunitas Musik Studio 3, 6 departemen, event organizer, departemen studio atau jantung komus, musik manajemen, departemen multimedia, mengelola segala konten, departemen public relation atau pusat info eksternal, departemen social development, spesifikasi player vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain. Dan non-player, event organizer, engineering, MC, multimedia, home recording. UKM Taekwondo merupakan awal dari ranting Univ Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995. Tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutin, try-in atau agenda rutin tiap tahun. Kazuku, agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor. Diklat pendidikan latihan penerimaan anggota baru. UKM Jabar Club JC, klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang, namun mempelajari di bidang videografi. Anggota UKM Semalang Raya, moto, aku ada untuk mengabdikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata. Kegiatan, diklat, pameran, anting besar. UKM Simfoni, platform, Simfoni, program harian, Simfoni Morning Show, Free Time, Rest and Relax, Indonesia, Mizan Muslim Zaman No, Halo Kampus, Freelance. Program mingguan, Simfoni Weekend Show, Daibak, Simfoni Score, Fresh Sunday, Top Card, Soda, Diary Mami, English Day, Yaumul Arabi. Program unggulan, Off Air atau Simfoni Indie Award Station, On Air Daily Program dan Weekly Program. UKM LKP 2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Biro-biro LKP 2M, kajian atau melatih nalar melalui kajian, penelitian, melatih memiliki kemampuan menulis naskah, riset, dan lain-lain. Keorganisasian,
LKP2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional. LKP2M aktif menulis dan membuat karya, baik secara nyata, buku maupun di media sosial. UKM UAPM Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur. Visi memihak kesadaran nurani. Filosofis, teks UAPM melambangkan independensi produk. Kipos merupakan koran kumpulan isu ranah, kampus dan majalah berupa majalah tahunan berisi depth news yang kritis analitis. Agenda rutin, diklat tingkat dasar Upra Gading, skills jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, diskusi rutin. Kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Pembicara Muhammad Hasanuddin Wahid, Jim M. Hum, anggota DPR RI. Dosen tidur gak dibayar, kalau anggota DPR tidur dibayar. Kita sebagai rakyat ingin punya mobil, ya sudah diwakili saja sama wakil rakyat. Mau jalan-jalan ke luar negeri cukup diwakili saja sama wakil rakyat. Nah, itu bahayanya wakil rakyat. Mereka harusnya sadar bahwa mereka itu jongsongnya rakyat, harus melayani rakyat. Saya bisa sampai sini itu ya karena UIN Malang. Saya diajari banyak oleh UIN Malang. Dulu saya sempat dipilih menjadi HMJ dan juga Presiden BEM. Semua gemblengan ini berasal dari UIN Malang. UIN Malang yang menjadikan saya seperti ini. Saya tidak pernah mau bilang alumni UIN Malang agar stereotipe lulusan UIN ini tidak hanya menjadi ustadz. Lulusan UIN Malang ini bisa menjadi anggota DPR. Alumni UIN Malang itu bisa berkiprah di mana saja. Kita ingin lahir dari UIN ini ahli-ahli di berbagai bidang agar nama UIN Maulana Malik Ibrahim ini senafas sesuai dengan Maulana Malik Ibrahim yang sukses pada masanya. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin prokes. Orang Indonesia kurang disiplin, prokes jadi susah COVID untuk hilang. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Memakai masker saja susah, gimana mau sembuh dari COVID? Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun, semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan dari year of year. Kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli. Lalu terjadi inflasi tipis dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan. Akibat pandemi COVID-19, tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021. Kalau dampak di sektor pendidikan, banyaknya yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan juga karena persepsi orang tua mereka. Lalu, kebijakan sektor pendidikan di pandemi ini adalah memberikan bantuan kuota, data internet, bantuan subsidi, BLT, dan lain-lain. Bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2-3 T agar kita bisa tatap muka. Kita harus melakukan kolaborasi hexahelix agar terseleksinya wabah ini. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemik, tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. Tiga kekuatan pengubahan dunia adalah kemajuan teknologi, agama, pasar. Peran dan peluang UIN, arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri, menjadi kekuatan Sukio Teknopreneur, event sentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul, keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital question, kesalahan atau peduli sosial, kesalahan peduli sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya maka kuasailah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi, mahasiswa UIN Malang harus punya dua arus besar, dan Sunni dan Syi'il Islam. Social labeling seperti Islam, liberal, sekular,
pragmatis, modernis, tradisional, fundamentalis, ekstremis, teroris. Label kontemporer adalah Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi secara etimologi wasatiyah berarti jalan tengah atau middle path, posisi tengah, berkeadilan. Cara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi penting Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Ideologi bangsa Pancasila dan mutu Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global baik secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina versus Israel, aliansi politik Arab Amerika, oil, politik despotisme and hypocrisy. Peran mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan, kebangsaan, dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.